Galuh Media Channel 54, Ciamis, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunaria dan Hayana D. Putra, HY, menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar ke KPU Ciamis untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Ciamis tahun 2024. HY dipastikan akan melawan kotak kosong, karena diusung dan didukung oleh seluruh partai politik, baik yang berada di parlemen maupun non-parlemen. Hal ini menjadi sejarah bagi Ciamis. Hal itu dikatakan Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdhani dalam konferensi pers usai menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, HY di Sekretariat KPU Ciamis, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria dan Yana D. Putra, HY, mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Ciamis di antar ribuan massa pendukungnya, para pengurus dan kader 18 partai politik. Mereka longmah dari Masjid Agung Ciamis menuju kantor KPU. Ditegaskan, untuk pilkada sekarang hanya ada satu pasangan calon yang sudah resmi mendaftar, yakni Herdiat Yana dengan dukungan 18 partai politik menjadikan satu-satunya pasangan calon dan menjadi sejarah di Ciamis. Walaupun hanya ada satu pasangan calon, namun tahapan kampanye akan tetap berjalan sesuai regulasi yang ada. Karena hanya ada satu pasangan calon, maka komposisi di kertas suara juga tidak ada nomor urut pasangan calon, tetapi hanya perlu pemilihan tata letaknya. Tidak akan ada pengundian nomor urut, sebagai gantinya surat suara akan menampilkan pasangan calon bersebelahan dengan kotak kosong. Jika pasangan HY memilih sebelah kiri, maka yang sebelah kanan kotak kosong, begitu juga sebaliknya, jelasnya. Oong menegaskan, seluruh partai politik di Ciamis telah mendukung Herdiat Yana, sehingga tidak ada partai lain yang dapat mengusung pasangan calon lain. Untuk tahapan kampanye dijadwalkan berlangsung dari tanggal 25 September hingga hari pencoblosan. Namun, ia mencatat, regulasi terkait debat calon belum ditetapkan dan kemungkinan besar akan digantikan dengan penyampaian visi misi oleh pasangan calon. Kampanye tetap berjalan sesuai regulasi, dimulai dari tanggal 25 September hingga pencoblosan. Terkait teknis penyampaian visi misi dan sebagainya, kami masih menunggu regulasi lebih lanjut, ungkapnya. Agar kampanye berjalan tertib dan aman, maka dalam proses kampanye, KPU juga akan menentukan titik-titik pemasangan alat peraga kampanye, APK. Berkenaan dengan kotak kosong yang akan menjadi pesaing pasangan calon tunggal ini, Oong mengingatkan adanya potensi kotak kosong menang. Syarat untuk menang melawan kotak kosong adalah memperoleh suara sah sebesar 50% plus 1 dari suara sah. Jika yang terjadi pemenangnya kotak kosong, Ciamis tidak akan menggelar pilkada lanjutan, namun harus menunggu hingga pilkada serentak tahun 2029. Selama masa itu, jabatan bupati akan diisi oleh PJ Bupati, jelasnya. Oong pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis untuk berpartisipasi aktif dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Sementara calon Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria mengungkapkan dirinya diantar datang ke KPU diantar oleh 18 pimpinan partai, kader partai dan sejumlah relawan. Ini adalah bentuk nyata dari demokrasi. Pilkada kali ini akan menghadirkan dua pilihan bagi masyarakat, memilih pasangan Herdiat Yana atau memilih kotak kosong. Jadi, bagi yang percaya pada kami, silakan coblos dan bagi yang tidak, coblos kotak kosong, katanya. Herdiat juga menjelaskan, dukungan dari berbagai partai politik ini dimulai dengan koalisi antara Gerindra, Golkar, dan Nasdem, yang kemudian diikuti oleh PAN, PBB, PKB, PKS, Demokrat, dan PDIP. Kami berharap, dengan dukungan penuh partai yang ada di Ciamis, kita bisa menata dan membangun Kabupaten Ciamis lebih baik lagi ke depannya, pungkasnya. Sudah bersama dengan selanjutnya dari
adalah Golkar dan Nasdem. Berjalan waktu, Pak Yana kembali mengajak untuk bersatu kembali dengan membawa partai PAN dan PBB. Kita deklarasi beberapa bulan kemudian gabung partai PKB, kemudian satu bulan selanjutnya partai Gerindra, dan kemarin tiga partai dari bersamaan PDI, kemudian PKS dan Demokrat itu gabung bersama saya. Ini satu kebanggaan bagi kami yang mengusung baik partai parlemen dan partai non-parlemen jumlahnya 12 dan kami sama-sama mengusung dan mendukung pasangan kebijakan. Harapan kami itu dengan diusung partai dan kami akan lebih mudah menata membangun Bapak Anies Baswedan. Kalau dari ini saya menunjukkan apa-apa, tapi kalau visi dan program prioritas negara, visinya adalah mewujudkan sinergis pendidikan harus maju dan berkelanjutan dengan 5 visi dan 6 program prioritas. Nanti saya bagikan ke teman-teman. Misalnya dengan bersama-sama kita mempunyai keyakinan akan mudah pekerjaan bisa diselesaikan dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya pertama kalinya Ciamis ini melawan Kota Kosong sejarah pertama kali terjadi. Apakah itu sebuah tantangan atau apa? sama aja. Ini bentuk sebuah kepercayaan. Kepercayaan dari partai politik, kepercayaan dari masyarakat untuk tetap mengusung pasangan kebijakan. Karena dari bagaimanapun kami adalah pasangan incumbent 5 tahun belakang dari pemimpin dan mungkin para pimpinan partai politik tidak melihat bukti dari nyata yang kami lakukan selama 5 tahun belakang. Ini begitu. Targetnya Pak, target pemenangan naik. Sebenarnya itu dulu adalah kami mencapai 60% dengan dukungan partai politik. Sekarang tanpa lawan dengan dukung 10 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen itu harus yang paling utama masyarakat datang ke TPS pada waktunya hari Rabu tanggal 20 November 2024. Cukup ya? Ada yang bertanya lebih sukses? Sudah cukup Pak. Target kemarin sudah masih Pak. Terima kasih.
Izin strategi apa yang akan dilakukan oleh tim pemenangan untuk meyakinkan masyarakat di dalam Dan saya dengan sosialisasi seperti ini, ini agak juga buat kami partai politik berartikan mendatangkan aktif TPS supaya bisa memilih walaupun ya misalnya nanti lawan kemudian kita semua partai politik dan masyarakat dan masyarakat walaupun lawan Ciamis ini cuma satu calon dan bagaimana tanggapannya Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan media yang hormati. Hari ini terus kemudian kami menerima pembicaraan sebagai kolaborasi dan komunikasi. Di mana dia telah berdasarkan hadir memastikan kalau dengan konfigurasi partai politik yang masuk sudah selesai semua dalam partai politik untuk para media di parlemen. Artinya hanya satu pasangan calon untuk pilkada di partai kami. Tapi ditanyakan lagi, memang ini sekarang untuk kami KPU tetap akan melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan regulasi dan mulainya dari semuanya pilkada kami sukses tanpa eksis. Pak, nantinya skemanya seperti apa Pak? Bila mana melawan kata kosong di kertas suara itu seperti apa? Oh iya, terkait dengan skema di suara, memang ini kan tidak ada pemilihan menurut, tidak ada pemorongan menurut, sehingga di suara ada satu pasangan calon bergantian dengan kertas kosong. Kemudian tidak ada pengundian menurut, maka ada pemilihan tata letak. Tata letaknya apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Artinya kalau di sebelah kiri pasangan calon maka yang kanan adalah kota kosong. Apabila kalau pemilihan sebelah kanan maka yang sebelah kiri adalah kota kosong. Itu sebelah. Hari ini berangkat Pak administrasi sendiri seperti apa Pak? Kelengkapan administrasi barusan, administrasi. Oh iya, terkait dengan kelengkapan administrasi barusan di aplikasi Silon semua berkas lengkap dan terima. Karena hanya di beberapa itu hanya akhirnya lengkap atau bahwa akan dilakukan penelitian administrasi. Nah nanti ada juga indikatornya benar atau tidak. Sebelum ditetapkan pada tanggal 22 September 2020. Artinya segala lengkap berarti tidak ada perpanjangan pendaftaran lagi ya Pak ya? Perpanjangan pendaftaran dilakukan apabila masih tersisa partai politik yang bisa mengusulkan. Jadi disampaikan bahwa 18 partai politik maupun 2 partai politik sudah mengusul kegiatan. Jadi tidak ada lagi partai politik yang tersisa untuk menjalankan pasangan calon bupati yang dilakukan. Berarti tidak ada kegiatan debat calon? Apa saja tahapan-tahapan yang diberi memori, misalkan dalam waktu dekat tidak ada perpanjangan. Nah, apa lagi? Misalkan tidak ada debat. Kalau debat itu hanya penyampaian sebenarnya. Penyampaian Isi dari provinsi yang disusun oleh pasangan. ada pertanyaan, misalkan ada pertanyaan itu. Terkait dengan teknis, karena regulasi terkait dengan kampanye muncul, tapi kami akan menyampaikan kemudian untuk terkait dengan teknis nanti penyampaian dengan Untuk perolehan suara Pak, ada kampanye calon di kampanye tetap berjalan sesuai dengan regulasi. Artinya dimulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 3 pemilihan. Jadi tetap ada kampanye. Terus Pak, untuk kampanye, apakah dalam masa kampanye itu full digunakan oleh calon yang terdaftar sekarang atau ada jadwal? Kampanye dilakukan full karena terjadwal. Jadi tidak full tapi terjadwal. Kampanye full sesuai dengan tahapan. Berarti dari mulai tahapan kampanye Tahapan awal sampai akhir kampanye itu tetap full. Layaknya pilkada yang ada beberapa pasangan calon teman. Hanya kami nanti menjadwalkan di wilayah mana saja. oh ya,
kemudian tinggal waktu wilayahnya, kemudian kita sampaikan itu sama, kita tentukan titik pemasangan supaya tertib dan aman. Jadi kampanyenya hanya satu pasangan kota kosong, nggak dikasih kesempatan. Kota kosong boleh kampanye nggak Pak? Kota kosong boleh kampanye nggak? Seperti apa? Iya, ini pertanyaan kita luar biasa. Apakah ada lawan besar dari masyarakat kalau satu pasangan lawan dengan kosong itu ada potensi kosong menang. Nah, dari regulasi terkait dengan apabila kosong menang, maka itu tidak boleh ada usulan tidak ada perintah. Pilkadanya membutuhkan pada sekitar 2009. Kemudian siapa yang menjabat? Maka dijabat oleh PJ selama 5 tahun. Ya. Jadi dijabat oleh PJ selama 5 tahun. Sekali lagi. Menunggu pilkada serentak selanjutnya. Sekali lagi, boleh kampanye kota kosong nggak Pak? Ini ada beberapa tahapan yang sudah akan dilaksanakan. Sudah dijawab ya. Nah, ketika ada tahapan yang tidak akan dilaksanakan, kan ada banyak anggaran yang sudah direncanakan. Apa semua dilaksanakan? Ya. Dan terkait dengan yang tadi disampaikan, kemarin itu